dan Bapak dan Ibu semua, untuk apa kita berkumpul di sini? Ada suatu hajat besar yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga oleh Mom Trizum dan Mr. Jem. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Blitar. Pada Ibu, kalau bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tidak pagi lagi nih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu bertiga, sebagai narasumber untuk sekolah penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang berada di depan kami, sama yang paling saya sayangi. Karena kenapa saya sayangi? Ada adalah nanti akan diajak mereka bertiga ini menjadi praktisi pendidikan. Bapak Ibu, ini ada kegiatan daripada guru penggerak. Salah satunya adalah mengajak Bapak Ibu guru hanya bersebelas, ada 9, 13. Ada 13 orang. Pak Budi mana? Latih anak, latihan upacara. Tinggalkan dulu. Sudah ke sini. Kaki dari ngerti. Ya, menjadi 15. Oh. Jadi Bapak Ibu, salah satu daripada program guru penggerak adalah mengajak Bapak Ibu semua untuk menjadi praktisi pendidikan. Iya, praktisi pendidikan. Artinya, Bapak Ibu pun mengerti apa itu praktisi pendidikan. Nanti mereka bertiga yang akan menjelaskan dan tugas Bapak Ibu apa saja dan apa saja kewajiban Bapak Ibu, sehingga dari mereka bertiga ini kelihatan ada. Oh, ini loh sekolah penggerak itu. Jadi tidak dimakan mereka bertiga saja. Jadi semua kita yang ada di SMP 1 Blitar ini, ayo kita semua menjadi praktisi pendidikan. Nah, kalau kita ajak semua, mereka sudah siap, tidak dikasih makan pula oleh Bapak Ibu bertiga ini. Ya, nah maka nanti Bapak Ibu lah duluan yang akan diberikan materi tentang praktisi pendidikan. Setelah itu kita ngajak kawan-kawan kita yang lain. Jangan mati di tangan kita, ajak teman-teman kita yang lain. Jadikan sekolah kita ini memang adalah sekolah-sekolah yang mempunyai guru-guru penggerak yang lebih jos. Ya, karena kita sudah sama-sama tahu harusnya saya maunya seperti Anda, praktisi pendidikan. Tapi ada yang belum menjadi. Tapi insya Allah dengan Anda semua dia akan lebih bagus, lebih baik, dan punya arti di SMP 1 Blitar ini. Saya berharap seperti itu. Sehingga harapan pemerintah, khususnya Kabupaten Maluku Timur, sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu bertiga ini. Yang lain, cuma tukang bertiga saja, ayo yang lain ikut. Ayo dengan kegiatan ini. Siang ini tidak dikasih buat ini makan, ya, cuma tak ada makan, jadi ada snack kaki kuda yang kelaparan, ya, jadilah penganjal perut ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar. Silakan Bapak Ibu bertiga, kita ikuti semuanya. Tapi saya tidak ngikut ya. Ada tanda tangan yang sudah semua ini yang mau masuk kawan, ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan saya kepada Bapak Ibu semua, bukan cuma yang di dalam sini, yang di luar juga nanti bisa menyampaikan. Ya, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sambutan dari kepala sekolah. Terima kasih atas dukungannya, supportnya, juga senang yang dijanjikannya. Terima kasih. Bu Haji hadirin jangan pura-pura tidak dengar ya. Selanjutnya kita simak penjelasan dari Ibu Tri Sumarlaini mengenai komunitas praktisi. Nanti akan ditambahi oleh Mr. Jim dan saya sendiri. Oke, pada Bu Tri dipersilakan. Ibu tinggal ya. Ada senangnya Bu Sri, yang penting kenyangnya tidak penuh. Seperti gak kenyang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah memenuhi undangan kami bertiga untuk membentuk komunitas praktisi di SMP Negeri 1 Belitang ini. Sebenarnya mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa itu komunitas praktisi? Apa sih praktisi? Aku bukan praktisi. Kaitannya kalau di kota kita praktisi dari mesin ya, alat gitu, mesin gitu, elektronik. Ya, demikianlah yang ada dalam bayangan kita sebelumnya. Kalau saya dulu sebelum ikut guru penggerak, menurut saya komunitas praktis itu ya yang sama kayak saya gitu, yang sebahasa Inggris, seprofesi gitu, yang kayak GMP gitu. Bayangan saya ternyata salah setelah saya mendapat penjelasan di Loka Karya 2 kemarin. Ternyata komunitas praktis ini adalah berisi sekumpulan pendidik yang mempunyai istilahnya kegelisahan yang sama, mempunyai tujuan yang sama, bagaimana memajukan pendidikan di sekolah ini, seperti itu. Ya, itulah komunitas praktisi. Ya, saya bacakan ini dari pendapatnya Wenger. Ya, komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Seperti itu. Jadi dalam komunitas praktisi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, otomatis membentukkan pengurus. Ya, pada hari ini jadwal kita adalah membentukkan pengurus, kemudian menentukan jadwal pertemuan. Kemudian rencana kami juga pada pertemuan perdana ini langsung memberikan ya tambahan pengetahuan ya yang sudah kami dapat dari program guru penggerak. Tapi di sini saya akan mengawali dulu tadi membahas tentang komunitas praktisi itu ya, karena nanti timbul pertanyaan. Ya, komunitas praktisi itu memiliki 5 tujuan. Yang pertama bahwa mengedukasi anggota dengan mengumpulkan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah pengajaran. Jadi berbagi informasi, kemudian mengumpulkan dan berbagi informasi masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dapat dipecahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberi dukungan kepada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggotanya. Jadi nanti misalnya saya mau praktek RPP berdiferensiasi gitu ya, ada salah satu dari rekan guru yang melihat dan nanti akan memberi masukan, baiknya begini, seperti itu. Kayaknya kalau begini lebih bagus deh gitu. Misalnya saya ngajar RPP berdiferensiasi, kemudian buat ini sebagai pengamat misalnya memberi masukan, itu kan akan lebih bagus dan lebih sempurna gitu. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah mendampingi anggota, seperti tadi saya bilang ya, seperti mungkin buat dinding yang mau praktek, kemudian saya lihat gitu, kita berdiskusi. Nah, seperti itu fungsi dari komunitas praktisi. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong anggota untuk menyebarkan capaian melalui diskusi.
Terus selanjutnya yang terakhir adalah mengintegrasi pembelajaran yang didapatkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi itulah komunitas praktisi, intinya adalah kita berbagi ilmu, kemudian berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, bagaimana meningkatkan pengajaran dengan lebih baik di sebuah instansi sekolah. Itulah komunitas praktisi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita langsung saja karena mengingat waktu sudah siang. Jadwal kita yang pertama adalah membentuk pengurus. Karena intinya di sini adalah kami bertiga, sesuai kesepakatan kami sudah berdiskusi awal gitu ya, maka saya ditunjuk sebagai ketua komunitas praktisi di sini, di SMP sini gitu. Kemudian saya juga nanti membutuhkan sekretaris ya. Sekretaris ini kemarin sudah saya diskusi, kita bahas bertiga dulu gitu sebagai pengurus inti. Itu saya ambil Ovi ya. Ovi nanti kalau harusnya sekarang sudah mulai di ini ya Ovi ya, sudah mulai ditulis gitu agenda hari ini gitu. Iya, buat notulen. Iya. Maaf tadi belum saya sampaikan, ini todong aja langsung. Tapi insya Allah Ovi sanggup ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau bendahara kayaknya nggak ada duitnya di sini, jadi buat ini aja deh bendaharanya. Balik. Terus kemudian saya membutuhkan tim dokumentasi. Tim dokumentasi kami menunjuk Dika ya. Dika sebagai tim dokumentasi kami karena memang ini harus selalu dilaporkan gitu. Kemudian apa jabatan mereka berdua laju ini yang lain bukan yang CGP gitu. Mereka berdua adalah tim kontennya ya, tim kreatifnya gitu ya, yang membawa ruh di komunitas praktisi ya, mereka berdua seperti itu. Kan enak kan saya jadi ketua, makanya oke saya ketua gitu. Iya. Oke gitu. Jadi ini adalah tim konten atau tim kreator dari komunitas praktisi gitu ya. Jadi demikian acara agenda pertama selesai. Oh iya, benar. Ada satu ketinggalan lagi. Kemarin ada tim logistik. Logistik ini kaitannya dengan ini Pak Willy nih. Prasarana. Jadi Pak Willy kami dapuk menjadi logistik. Ala ya ini aja kan menyiapkan kayak gini aja udah logistik ini Pak Willy, sudah jalan tugasnya Pak Willy gitu ya. Kemarin ini benar juga sudah jalan itu sudah datang gitu ya. Sudah jalan semuanya. Dika sudah melaksanakan juga dokumentasi, semuanya sudah berjalan alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya kita akan di sini nanti akan dilanjutkan oleh mereka berdua langsung pada materi pertama, yaitu mengenai RPP berdiferensiasi gitu. Apa itu gitu nanti akan disampaikan oleh mereka berdua. Kemudian selanjutnya mengenai jadwal. Jadwal ini kira-kira enaknya mau berapa? Mau berapa kali pertemuannya gitu. Karena insya Allah di setiap pertemuan ada sesuatu something new gitu ya, sesuatu yang baru yang akan kami berikan gitu. Ya, jadi kira-kira gimana kesepakatannya jadwal? Lihat agendanya. Lihat agenda aja. Berarti jadwal menyesuaikan ya, tidak 2 minggu sekali, itu sebulan sekali gitu ya. Menurut oke, gimana? Jadwal mengenai pertemuan. Langsung saja, terima kasih ya. Di sini saya hanya menambahkan. Jadi untuk masalah program atau agenda kita ke depan, ya. Kalau kemarin kami bertiga itu ngobrolnya, kalau seminggu sekali itu kecepatan. Kalau 2 minggu, mungkin itu waktu yang agak pas ya, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Kita sepakati. Karena kalau kita nggak segera melaksanakan ini nanti takutnya vakum kegiatan kita untuk hari ini
Kalau nggak ada kegiatan ke depannya, kelamaan juga nanti vakum kita nggak ada program. Jadi maksud kami di sini bentuk komunitas praktisi ini, ya kita sepakati dulu kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program komunitas praktisi. Jadi nanti untuk kegiatannya itu banyak. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Sis Tri Jumadi ini, ya program pembuatan RPP berdiferensiasi. Dan nanti kalau tuntas itu bisa kita laksanakan misalkan dalam 1 bulan itu 1 kegiatan atau 2 kegiatan 2 minggu sekali kita bahas, besok dilanjutkan. Kalau selesai dalam 3 minggu, misalkan sebulan ini 2 kali, terus bulan besok sekali, selesai sudah, kita ganti program yang lain. Gini, jadi harapan saya untuk program jangan terlalu lama. Nanti kalau lama vakum kegiatan kita, males jadinya. Itu kekhawatiran saya. Nggak tahu kalau nanti Pak Owen atau yang lain boleh berpendapat. Silakan. Untuk masalah program dulu. Nanti kalau sudah deal baru kita bahas program yang ya gambaran sedikit lah tentang sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih. Iya, mau berapa bulan? Apa namanya situasional Kita sampaikan itu tentang ada nanti kita kembalikan seperti dari sini. situasional. Jadi kita tanyakan dulu nggak apa-apa. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mau berpendapat masalah programnya sebaiknya kapan kita laksanakan. Nanti kalau sudah, langsung kita bahas gambaran sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ayo, Mbak. Agendanya itu, schedule-nya itu apa saja? Butuh berapa hari atau butuh berapa kali pertemuan itu? Iya. Schedule. Benar. Oke, yang lain masih ada Pak Willy. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang melanjutkan dari saran ibu tadi, memang benar. Kita lihat dulu padat tidaknya materi yang harus kita sampaikan. Kalau seandainya tadi seperti Mbak Davivi, menurut saya itu padat. Jadi untuk jadwal dalam pertemuan jangan 2 minggu sekali. Karena kalau 2 minggu sekali malah lupa. Jadi kalau bisa 1 minggu sekali biar pemikiran kita masih teringat. Kira-kira seperti itu masukan saya untuk program yang akan kita laksanakan. Kita lihat sesuai apa yang Bapak Ibu buat di depan, padat tidaknya agenda yang lihat, baru kita bisa menentukan jadwalnya. Itu menurut saya. Situasional. Iya, situasional. Tapi sebenarnya SOP juga loh, kembali ke tim kreator. Jadi kami siap gitu ya Pak. Situasional. Ya Kalau tentang apa yang akan kita kerjakan itu sebenarnya belum ada gambaran awal karena itu terus berkembang kan, karena ketika kami dapat materi baru kami harus menyampaikan iya seperti itu kondisinya, sehingga kami belum bisa dari awal ini nih yang mau kita kerjakan, belum ada. Jadi sesuai dengan materi yang kami dapatkan kami punya kewajiban untuk menyampaikan, dan kami diharapkan bisa menggerakkan kita semua untuk bersama-sama melaksanakannya, begitu ceritanya. Nah, yang terhangat ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, dan itu kami rasa perlu untuk disegerakan karena semesterannya juga kan sudah hampir habis ya kita waktu belajarnya gitu. Jadi jangan sampai lewat kita belum melakukan apa-apa. Jadi untuk sementara kita tentukan ya pembelajaran berdiferensiasi kita laksanakan 2 minggu sekali. Ya, kita tuntaskan pembelajaran itu. Nanti kalau misalkan pembelajaran berdiferensi selesai, misalkan 3 minggu atau 4 minggu atau 2 bulan atau 3 bulan selesai, ya berarti ya kita lanjutkan sampai selesai. Nanti kalau seandainya ada hal yang baru yang perlu disampaikan, yang perlu diminta oleh program kami dari guru penggerak, nanti kita ganti. Tapi dengan catatan pembelajaran berdiferensiasi tuntas. Ya, kayak itu kan ya. Ya, untuk yang lain nanti kan kita situasional bisa lanjut. Lama. 2 minggu sekali, 10 sekali. Oh sudah.
Kita sepakati berarti pelaksanaannya seminggu sekali. Kita tentukan harinya. Harinya kita. Ini hari apa ini? Rabu. Ya kita buat hari Rabu kan? Setiap hari Rabu. Iya. Iya, Bu benar. Aku ini ngelatihin. Oh iya, melatih upacara ya. Setiap hari Rabu. Kamis lah, Kamis. Oh Kamis ya. Jadi hari Kamis ya. Iya. Kita. Sabtu. Sabtu apa hari Selasa? Sabtu kalau kami ke Lupa Maria. Sudah. Kita sama ya hari Selasa. Selasa ya. Ya. Jadi setiap minggu sekali hari Selasa kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Untuk waktunya saya rasa pulang sekolah ya. Langsung pulang sekolah. Untuk berapa lamanya nanti tergantung kita pembelajaran. Ya maksimal ini jam berapa ya? Kalau lewat jam 12 berarti benar tanggung jawab. Ya. Setengah 12 call. Oh ya, setengah 12 selesai ya. Rawat-rawat. Bisa nambah kok Pak, bisa nambah. Ya paling terakhir jam 12 kurang 5 menit lah. Ya 5 menit ya. Atau berapa menit lah. Kalau lewat itu bayar. Oke, bisa dilanjutkan Bu. Lanjut. Oke, terima kasih. Itu jadi kesepakatannya. Sebenarnya kalau seminggu sekali gitu, pas kita nggak ada materi, nggak ada bahan, ya agak mumet pula gitu. Itu tugas tim konten ya. Oke. Iya. Oke. Di sini perlu saya tegaskan bahwa kami memilih rekan-rekan yang di sini ini dengan pertimbangan matang. Maksudnya dengan pertimbangan yang pertama minimal ada wakil per mapel, ya. Kemudian yang kedua, Kalau hari Selasa Kang Soting kosong. Ya berangkat lah. Bukan saya Pak, ini Pak. Oh, Soalnya kan rumahnya jauh. Kalau misalnya cuma datang jam oh Fitri. sudah hari Rabu ini Pak ya. Anu, materi upacara. Kalau hari Rabu saya mohon izin. Saya juga sebenarnya tapi saya harus ke sana juga gitu. Kami bertiga harus ke sana. Kalau hari Senin juga nggak bisa. Kenapa? Itu kosong. Iya. Nggak terwakilkan. Ada Yuda. Oh iya sama ini ya. Oh iya nggak apa-apa. Oke, ada Yuda. Tapi nggak pernah ikut nanti rasanya. Oke, hari apa tuh? Kan nggak harus ini nanti suatu saat kan hari apa? datang gitu nggak apa-apa. Hari Selasa kan ada Yuda. Nanti suatu saat Fitri sekali-sekali sebulan sekali datang nggak masalah kan gitu. Iya, gitu. Kalian tengok-tengok sekolah di hari Selasa gitu. Kalau enggak bagi honornya hari Selasa saja. Biar datang ya. Fitri, usul buat ini uang bensin. Bagi honornya hari Selasa aja. Uang bensin tambah. Kan aja. Jangan yang bicara tenang aja. Kasih kosong ya. Nggak ada pengaruh. Ya wis Kamis ya. Mau Kamis suka sing poso bareng darah. Alhamdulillah. Fokus kan ya kalau Kamis ya. Untuk berbuka puasa. Ya udah. Kita Kamis ya, kita tentukan Kamis. Kemudian itu yang pertama tadi wakil permapel. Kemudian kedua, di sini pertimbangan kami adalah yang memiliki giroh, semangat gitu. Kami menilai gitu ya. Ini kaula muda, insya Allah lagi yang baru-baru ini juga di sini Bu Yanti gitu. Itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Bu Suyanti itu digoreng, digolak-walik. Bu Suyanti wakil dari PS. Kalau Bu Sirena kita sudah tahu semangatnya, maka walaupun sudah mau pensiun tetap tak rangkul, tetap payu, pasti oke, saya sudah yakin gitu, ya. Nah, kalau Bu Suyanti pokoknya melalui pertimbangan akhirnya saya keluarkan
ketentuane buros nah wis ora wani anu. Terus Pak Budi juga sama kasusnya dengan pertimbangan digoreng-goreng ya dibolak-balik ketemu Pak Budi. Kali-kali mau nyantai gitu. Ya. Demikian yang lainnya karena yang tenaga muda insya Allah semangatnya masih bagus. Sebenarnya masih ada Bu Marlina, Bu Ani sebenarnya gitu, tapi ya walau Allah kayak mungkin nanti jangan-jangan ini lama-lama juga seleksi alam. Iya. Aku jadi kayak dia kayak siap-siap mereka. Oke, demikian dari saya, langsung saja ya, ini sudah selesai. Selanjutnya nanti langsung ke materi pertama. Biar Pak Taufik mau setengah rolas deh. Ya sudah, salah berikan ke tim konten, ke tim kreator. Oke. Oke, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik anaknya nangis, Pak. Ya sih, 15 Bu. 15. Ngitung tuh bisa. Ya, beri makan apa? Sambil makan. Sambil makan nanti nggak konsen takutnya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengasih gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Dari namanya diferensiasi itu bahasa Inggris kan pembeda, ya, pembelajaran pembeda. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu, ya, rekan-rekan semuanya, bahwasanya kita pada saat belajar di kelas sebagai guru kan otomatis kita ngerti karakter anak itu seperti apa. Oh, si A ini senangnya biasanya menghafal. Oh, si B ini senangnya tentang pokoknya pelajaran yang menghitung dan lain-lain luar biasa. Nah, ini yang diharapkan oleh pemerintah pada saat kita belajar pembelajaran, kita harus mengetahui proses anak itu. Ya. Nah, ini kesalahan kita selama ini. Saya sendiri mengakui pada saat pembelajaran saya betul rata, pokoknya ngerti atau nggak ngerti sama, saya samakan oleh itu nggak boleh. Ya, nah memang berat kita mau melaksanakan ini, memang berat. Kita harus milah dulu, kita cari siapa yang ini pola belajarnya, lihat gambar, mendengar lebih cepat, saya Pak, kita hitung, nanti kita kumpulkan, kita kelompokkan. Ya, terus bagaimana pada saat kita mau menjelaskan biar materinya sama? Ya kita ini ya, kita pintar-pintar lakukan. Misalkan, oh anak ini tadi pintarnya tentang video atau mendengarkan, kita cari soal yang sama tapi dalam hal pertanyaannya beda. Tapi inti atau tujuannya sama. Nanti untuk lebih jelasnya susunannya kayak apa nanti Bapak yang menjelaskan. Nah ini masalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi selama ini memang kita akui salah, saya sendiri juga mengakui salah ya. Karena pada saat pembelajaran saya pukul rata, entah itu mungkin ada kekurangan penglihatan atau kekurangan pendengaran, atau anak ini senangnya hafalan, anak ini senangnya mendengar terus bisa menjelaskan, anak ini bisa menjelaskan kalau temannya yang menjelaskan. Nah ini yang perlu kita telusuri ke saat ini. Makanya kami ketiga sudah mulai memilah anak yang seperti itu. Sudah kita pilah-pilah. Ini tadi saya sudah melakukan di kelas 71 sampai 74 sudah saya pilah yang kelompok B. Ya, jadi saya tanyai sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Siapa yang sedang cepat nangkep materi seperti ini? Nunjuk. Kalau malu nunjuknya tulis, nanti bacakan.
saya kumpulkan. Memang benar, ya, memang benar anak itu kita tes. Kalau seandainya kita membuat video kita atau gambar kita tempelkan, suruh jelaskan cepat. Tapi ada juga yang nggak bisa. Nah ini yang perlu kita karakteristikkan, ya. Tapi ini kelemahan ini ya. Kalau satu kelas ini karena kita kelompok A kelompok B, saya tadi nanya siapa yang biasanya sana belajarnya video, audio, visual? Nunjuk, hampir separuh Pak. Jadi kalau kita pilih, mungkin ada 3 kelompok, yang satu kelompok hanya 2 orang, dua kelompoknya lagi 3 orang, yang kelompok terakhir bisa sampai 7-6 orang, bisa sampai 10. Nih, tapi nggak apa-apa. Ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Untuk awal memang kita susah, Bapak Ibu ya, susah untuk menerapkan itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan kita sama-sama saling bertanya, saling mengisi. Mohon maaf kami bertiga ini bukannya hebat, masih belajar juga. Jadi nanti kita sama-sama musyawarahkan kalau seandainya ada hal-hal yang perlu kita bicarakan. Saya rasa nggak terlalu banyak lebar karena dibatasi Pak Topik karena 12. Nanti kalau ada yang perlu kita tambahkan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Wes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sekali lagi pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan amanah dari Merdeka Belajar, ya. Sehingga diharapkan anak itu belajar dengan rasa merdeka, tidak tertekan, belajar dengan senang. Salah satunya yaitu tadi dengan memberikan pembelajaran yang berbeda-beda. Pembedaannya itu Bapak Ibu, yang pertama harus kita lihat dari minat anak. Jadi kalau anaknya itu minatnya di sains, di pelajaran sains gitu ya, apapun pelajaran yang kita ampuh, kita berusaha untuk membawa konten pelajaran kita ini dihubungkan dengan sains. Nah itu yang tugas beratnya. Kalau anak sukanya seni, ya kita arahkan supaya pelajaran kita itu nyambungnya ke seni. Kalau sukanya olahraga, tadi padahal kebanyakan suka olahraga ya, gitu ya. Keluar semua. Wih, marah Pak. Keluar semua. Jadi memang kita arahkan supaya yang dibicarakan itu erat hubungannya dengan olahraga. Nah, sayangnya sampai saat ini kami yang ikut program guru penggerak ini juga mendapatkan ilmu itu masih sebatas bayang-bayang. Nah itu salah satu yang bisa kita bahas di tim kita ini ya, di komunitas praktisi ini, untuk mewujudkan yang bayang-bayang tadi supaya menjadi nyata seperti apa. Pertama dari minat, yang kedua dari kesiapan belajar. Contohnya matematika nih. Ada murid-murid saya yang ketika sudah harus menghitung pangkat, akar dan lain-lain, ternyata mereka kali-kalian aja belum hafal ya. Bukan ada ribuannya, banyak kelas 9. Nah itu berarti kesiapan belajar anak beda-beda. Ada yang belum siap sama sekali, ada yang agak-agak siap, ada yang memang benar-benar siap. Tapi yang benar-benar siap ini paling cuma 1, 2, atau 3 ya, kebanyakan sedang. Dan banyak juga yang belum siap. Nah, maka pembelajaran kita juga tidak boleh memaksa. Jadi intinya anak belajar itu supaya mereka maju dari hari ke hari, bukan supaya kemampuannya sama. Maka PR berikutnya yang sudah ruwet di benak saya ini, bagaimana penilaiannya, ya. Dan kemarin belum terjawab, walaupun kami sudah ada pertemuan besar dengan instruktur, bagaimana teknis penilaiannya menjadi nilai rapor. Karena anak itu tidak diharapkan pintar dengan level pintar yang sama, cuma diharapkan supaya dia itu dari hari ke hari makin pintar sesuai dengan ukurannya sendiri. Nah itu yang nanti bisa juga kita bahas di sini. Bagaimana membuat teknis penilaian yang adil, ya kan? Karena gini, kalau kita mengukur sesuai dengan kemajuannya, ada anak yang tadinya dalam tanda kutip bodoh banget. Setelah kita berikan pembelajaran, dia majunya sangat jauh. Otomatis kalau yang kita ukur adalah kemajuannya, maka nilainya besar ya. Padahal dibandingkan anak yang
tadinya memang sudah pintar, cuma maju sedikit, dia itu masih di bawah levelnya. Jadi kan kita bingung yang mau kita ukur itu adalah level klasikal atau levelnya dia sendiri, itu bingung. Nah itu PR, sudah jadi PR kedua ya. Nah kemudian selain dari minat, kesiapan belajar, dan yang ketiga adalah dari profil belajar. Jadi seperti yang disampaikan Pak Jamin tadi, ada anak yang cukup mendengarkan itu langsung masuk ya. Ada yang harus digerak-gerakkan, diperagakan baru masuk. Ada yang sambil nonton TV dia bisa belajar ya. Kalau TV-nya nggak bunyi kayaknya buntu, nggak bisa masuk. Ada yang kalau ada bunyi-bunyian sama sekali nggak bisa belajar, berbeda-beda. Maka proses belajarnya juga disesuaikan dengan profilnya tadi ya. Contohnya kalau matematika, ada anak yang suka dengan melihat ya kan, bisa kita beli buku bacaan peringkas gitu ya. Ada yang hobinya harus bergerak, artinya kalau belajar tabung ya kita datangkan tabungnya untuk dia pegang, dimanipulasi supaya dia bergerak ya. Ada yang senang dengan melihat dan mendengar, kita tampilkan videonya gitu. Jadi dalam satu kegiatan pembelajaran diharapkan guru itu bisa menciptakan sejenis sudut-sudut belajar. Oh, sono grup sana yang belajarnya pakai video, grup sini yang belajarnya pakai mengamati buku, grup sini yang pakai ngotak-ngatik alat peraga. Nah, rasain dulu ya, begitu. Oh, rasain deh gua gitu kan. Jadi guru itu dituntut untuk super kreatif ya. Aduh, kayaknya Pak Jamin deh yang bisa. Biasanya dia bilang ya, saya jamin. Ayunya pinter. Iya, itu biasanya apa saya jamin. Gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, itu tadi 3 aspek yang harus kita perhatikan dari anak didik kita. Berikutnya, diferensiasi itu dalam hal apa saja? Yang pertama dalam kontennya. Konten itu adalah apa yang disampaikan deh. Contohnya nih kalau bahasa Inggris. Nah, Mbak Sum yang paham bahasa Inggris. Yes no, yes no. Konten itu apa yang akan kita ajarkan? Kan kalau misalnya kita kan juga punya kurikulum ya. Di sini kan kita harus menyampaikan ini gitu kan. Nah, seperti tadi saya juga sudah mencoba mempraktekkan tapi masih kurang maksimal. Masih pertama jumlah anaknya sedikit, kemudian kedua waktunya juga sedikit. Jadi tadi masih saya sendiri belum puas gitu. Tuh dari konten misalnya yang saya ajarkan, karena di report itu kan ada berbagai macam, misalnya di situ kan ada to describe animal, hewan, kemudian ada sosial fenomena, fenomena alam, fenomena sosial, fenomena alam, kemudian hewan, kemudian benda. Nah, saya tadi buat diferensiasi kontennya. Oh, kamu ini aja deh, kamu diskus tentang hewan, ya. Kamu report tentang hewan, gitu. Kemudian yang kelompok sebelah sini, kamu yang benda ya, hewan benda. Tentang misalnya rumah sakit, pasar atau apa gitu. Kemudian kamu yang tumbuhan ya, seperti itu. Saya mendiferensiasi kontennya seperti itu tadi. Ya, kemudian tadi cerita saya dulu, proses menyambung dari Bu Khoir, strategi berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama diferensiasi konten yang tadi saya ceritakan tadi ya, konten. Kemudian yang kedua proses, diferensiasi proses. Proses itu ya seperti tadi sudah diceritakan oleh Pak Jamin dan Bu Khoir. Misalnya mau pakai audio gitu, kemudian atau mau pakai strategi yang seperti apa pengajarannya, itu proses. Bagaimana kita mengajarkan materi itu gitu loh. Ya. Tadi saya cuma ketemu 2 yang saya pakai video, gitu saya setelkan YouTube di laptop, di kelompoknya. Ya cuma nanti sedikit. Kemudian yang
selanjutnya yang sebelahnya itu karena dianya suka yang visual gitu, melihat saya kasih PPT gitu, print-printan PPT gitu. Tadi seperti itu saya baru jalankannya, lalu masih sederhana banget, masih saya sebenarnya pengen yang fisikomotor, yang anak yang ini biar kelasnya seru gitu loh. Cuman ya Allah waktunya ya terbatas gitu. Tadi saya baru seperti itu. Baru ini yang pakai laptop ya silakan, ini berarti audiovisual, kamu yang ini saya print-printan PPT-nya gitu. Itu tadi baru seperti itu. Kemudian yang ketiga ada strategi produk tagihannya. Nah ini yang dibingungkan oleh kita, cak mana kita nilainya gitu kalau kayak gitu, beda-beda gitu. Strategi itu adalah strategi diferensiasi. Yang pertama konten, kemudian kedua proses, yang ketiga adalah produknya. Gimana ini ketua masalah produk ini? Silahkan monggo ditanggapi. Tagihan. Kalau dari segi tagihan tadi, kalau yang masalah praktek itu gampang, karena misalkan matematika nih mau ngambil nilai praktek, jadi anak dipersilahkan sesuai dengan minatnya tadi. Kalau ada yang misalkan minatnya video nih, ya kita minta dia untuk menyetorkan video hasil karya sesuai dengan materi pelajaran ya. Kalau yang sukanya menulis, ya kita suruh dia membentuk tulisan, misalkan PowerPoint gitu kan, tulisan juga. Kalau misalkan dia sukanya ngomong, ya kita bisa begitu. Nah itu kalau dalam hal penilaian praktiknya ya. Cuman kalau yang dalam kognitifnya itu, nah itu yang masih tanda tanya besar. Kita sama-sama belum tahu. Dan sepertinya materi di guru penggerak tentang penilaian itu tidak ada lagi ya, sudah ganti materi lagi gitu. Nah, cuman satu hal yang ditandaskan bahwasannya Bapak Ibu, nilai rapot itu bukan satu-satunya ukuran ya. Jadi memang guru itu tidak usah terlalu dipusingkan dengan bagaimana nilai rapot, ujung-ujungnya bagaimana kebijakan kita saja. Karena yang kita kejar adalah bagaimana kemajuan anak dari hari ke hari begitu. Itu intinya. Terima kasih, menambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Memang untuk melaksanakan pembelajaran tersebut itu butuh tenaga ekstra, pikiran ekstra ya. Untuk ya memang itu kan awal. Yang namanya awal itu memang butuh proses. Prosesnya gak hanya sehari dua hari selesai. Apalagi yang disampaikan oleh Mbak Wet tadi ya, anak dituntut misalkan yang senang lihat video ya, buat video pembelajaran. Terus anaknya senang membaca, buat PPT. Nah ini yang perlu ekstra. Bagaimana kita bisa menerapkannya seperti itu? Nah ini. Tapi kalau kita bisa kompak dan sama-sama bisa menerapkan di kelasnya, mudah-mudahan anak kita karena tinggalnya di lingkungan kota, untuk masalah nge-print dan lain-lain itu kan gampang. Kecuali yang siswa kita yang ujung sananya Pak Tebek ya, itu kan jauh dari ini. Mungkin untuk menerapkannya seperti ini susah. Nah, jadi intinya yuk kita bergerak bersama untuk masalah kreatif, aktif. Kalau kita sama-sama saling kompak, mudah-mudahan bisa berjalan. Terima kasih. Jadi langsung ditawarkan untuk pekan depan, kira-kira apa yang mau kita bahas? Ataukah pekan depan kita baru mulai belajar membuat RPP-nya, atau sudah langsung pekan depan kita, saya setoran nih, saya sudah punya produk RPP berdiferensiasi, bagaimana plannya? Gitu. Belajar dulu. Kok Bapak Ibu kompak sekali ya? Kita kan belajar. Bapak Ibu nggak berdiferensiasi. Belum tahu mulainya ya. Oke, jadi untuk minggu depan kita sepakati hari Kamis, ya Pak ya. Iya kan? Kamis kan? Ya. Kamis. Selasa ditulisnya. Di Selasa. Jadi Kamis. Jadi sesuai dengan materinya kita belajar tentang pembuatan RPP. Ya, RPP berdiferensiasi ya. Tapi di sini tadi sudah kan Oh, kan? Ya kan ini jam 10.20 kurang
izin sama Bu Yayasan. Masa seminggu izin terus. Masa izin terus. Jadi sudah masalah ya. Kalau yang masalah nggak bisa, ya nanti harapannya ya minggu ini nggak bisa, ya minggu depan harapannya bisa. Ya, karena ini sangat penting untuk kita. Siapa lagi kalau bukan kita untuk gerakan kawan-kawan kita. Ya, memang benar apa kata teman saya waktu lokakarya kemarin. Kalau di sekolah itu ada istilah senioritas, ya senioritas. Yang merasa senior tapi nggak mau untuk digerakkan. Nah ini PR kita. Ayahnya senior-senior yang aku kan mau pensiun, ngapain diajak-ajak? Nah ini yang bahaya untuk kita. Untuk kita. Makanya yuk kita sama-sama minggu depan kita belajar membuat RPP berdiferensiasi. Kita telaah dulu kasusnya masing-masing per mapel. Kita lihat kasusnya dulu. Kok anak ini dikasih PR pada 2 minggu gak selesai, apa masalahnya? Kok anak ini kawannya jelaskan, ya ada yang cepat nangkap, ada yang lambat nangkapnya. Nah ini kasus. Nah itulah dari kasus itulah nanti kita belajar buat RPP. Saya rasa cukup ya karena sudah lewat tanggal 12. Kasusnya banyak main game. Iya, untuk BPKN ada Yogi ya. Nanti Yogi bisa menularkan ke BPKN-nya senior. Senior kan ada Bu Endang, ada Bu Kedut ya. Oke silakan kembali ke. Oh iya boleh. Ya, terima kasih yang kedua kalinya. Dari saya simak dari penjelasan dari Bapak Ibu depan, berarti kalau kita minggu depan untuk membuat FPP itu akan memecahkan sebuah masalah yang ada di kelas gitu. Nah, jadi kalau saya pikir kalau kita mau memecahkan masalah, berarti kita harus tahu dulu, ya kan? Ya siapa-siapa kira-kira yang anaknya yang bermasalah ini, masalah itu. Nah, untuk mencapai itu kita harus punya gerakan. Baru kita bisa ibaratnya membuat RPP untuk itu. Nah, jadi menurut saya kalau ini bagus silakan, kalau nggak ada apa-apa. Untuk minggu depan kita berupaya membuat angket. Membuat angket. Untuk pemetaannya. Ya, angket untuk melihat ya maksud pemetaan itu tadi biar kita bisa mengarah ke RPP. Kalau kita langsung RPP, anak-anak itu apa yang masalah tidak tahu, gimana kita membuat? Ya, gitu. Itu saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Willy. Memang untuk strategi berdiferensiasi ini memang pertama pasti pemetaan sebenarnya. Pemetaan, tapi kami ini bingung bentuk pemetaannya kayak apa ya. Nah benar kalau didiskusikan ini. Ini malah buat angket mana? Ini karena kami ini besok Sabtu pengajar praktik kami ini sudah harus ke sini, Pak Sabto dan ke sini. Jadi tadi kok tak tekoni wae. Kamu kira-kira seneng apa? Ini cuma gitu aja tadi. Kamu seneng belajarnya kayak apa gitu? Aku tak tulis ini biar anu rasanya sudah aku pakai kertas cepet gitu. Dan kumpul audio visual berarti kamu video, saya nulis aja kamu berarti visual gitu aja tadi saya. Tapi sebenarnya memang perlu pemetaan yang lebih matang. Tambahan ya Bu, saya bulan kemarin itu sudah melakukan survei dengan mengirimkan Google Form untuk mengecek anak-anak yang dia cenderung belajarnya visual. Saya sudah melakukan itu, jadi itu bisa dipakainya. Google Form itu kan saya hanya ngajar kelas 71, 72, 73. Itu bisa dipakai untuk. Oke, bisa berarti sudah jadi. Langsung ada. Linknya kirim ke grup kita biar bisa sama-sama kita pelajari. Iya. Biar bisa. Perlu ditambahkan. Iya betul. Sampai teka dia belajarnya di rumah bagaimana, mengerjakan PR-nya bagaimana, apakah langsung mengerjakan PR sampai di rumah atau sampai segitunya. Ininya apa namanya surveinya itu. Oh iya. Nah, itu sudah ada angket yang itu angket buat sendiri atau buat sendiri? Ya buat sendiri. Oke. Berarti nanti tinggal kalau dikirimkan tinggal kita nambah gitu yang perlu ditambahkan. Diskusikan. Iya. Berarti minggu depan sudah terjawab itu Pak Willy. Jadi kira-kira minggu depan saya ingin rekan-rekan di sini punya gambaran kira-kira nek aku ngajar kayak itu berarti aku harus begini gitu. Misalnya untuk diferensiasi konten itu, oh ini seneng
anaknya pendiam saya kasih ini yang aktif saya kasih begini gitu, kayaknya harusnya udah punya gambaran gitu. Ya ingat tadi bisa 3, strateginya bisa 3. Apa tadi? Konten, proses dan produk gitu. Ya tinggal kesenian misalnya yang senengnya apa gitu ya bisa dipikirkan itu lebih inilah lebih ini juga ya. Itu saja cukup ya. Oke. Pertanyaan Bu. Kopi kan di sini sebagai guru BK. Nah, apa sih sebenarnya fungsinya BK itu sendiri di sini kan sedangkan guru BK itu kan tidak masuk kelas. Nah, fungsinya atau perannya di sini itu bagaimana? Terus nanti ke depannya kami harus apa sebagai guru BK? Ya. Sebenarnya terus terang Ovi kemarin keputusan kita ngambil Ovi itu untuk yang sekretaris saya gitu ya, sekretaris kita gitu. Jadi kalau nanti misalnya ada dari ilmu yang kita sampaikan bisa diterapkan di BK, why not? Kenapa tidak gitu loh, Bi? Iya begitu. Saya langsung jawab terus terang aja nih. Oke. Tapi Bu Trizum, kami itu mengetahui karakteristik dari BK aslinya. Kenapa? Karena BK itu kan dia dari mahasiswa, lebih dari karir, dari belajar, proses belajar itu sebenarnya dari sumbernya BK. Sampai Ada nggak di model sini Bu? Ada laporan-laporan pribadi dia kan biasanya. Tapi kan kalau mohon maaf ini sekalian berkeluh saja Bu. BK itu sendiri kan ada bimbingan dan konseling di mana bimbingan itu perannya sebagai pencegahan atau preventif. Nah, sedangkan kami sendiri tidak memang di kurikulumnya kan memang tidak dikasih jam untuk masuk kelas. Dan jadi kesulitan kami untuk mengetahui karakteristik itu tadi karena kami keterbatasan perjumpaan dengan mereka secara langsung Bu. Jadi untuk tahu satu siswa dan yang lainnya bagaimana karakteristiknya kita nggak tahu. Jadi selama ini ibarat virus COVID kita hanya mengobati tanpa ada pencegahan. Ibaratnya nggak ada vaksin yang kita di sekolah. Jadi adanya kasus-kasus terus, pencegahannya tidak ada. Iya, kayaknya kalau mereka di sini. Jadi adanya pengentasan saja, pencegahannya tidak ada. Ya. Jadi untuk sementara nanti kita lihat apa angket yang sudah dibuat oleh Mensusi, nanti kita lihat gitu ya. Tapi saya inginnya nanti minggu depan itu sudah punya gambaran. Ya kita harus sesuai, kita tetap dituntut dalam garis kurikulum loh ya. Jadi tetap kurikulum yang kita ini ya kita pakai. Seperti saya, benar saya ya reportek itu susah gitu. Tapi karena kurikulumnya reportek ya, saya harus berpikir bagaimana di reportek ini bisa berdiferensiasi gitu. Ya. Oke, nambahkan sedikit ya. Sambil nyanyi nggak apa-apa ya. Mana senangnya? Jadi seperti ini pertanyaan dari Pak Adis tadi ya. Memang benar seharusnya itu tugas dari guru BK ya. Kita tinggal ngambil data. Tapi karena sesuai dengan kurikulum, BK tidak ada tatap mukanya. Memang serba salah ya kita. Untuk apa ada BK tapi kalau nggak ada tatap muka untuk pencegahan tadi ya. Tapi hal itu nggak usah dipermasalahkan. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan untuk masalah itu bisa kita sendiri yang ngambil di kelas masing-masing ya, tanpa harus menunggu dari guru BK ya. Kita sendiri yang menjadi guru BK ya. Kita sendiri yang bisa meneliti atau mengecek atau melihat anak ini seperti ini kita tanpa harus menunggu dari BK karena dari awal sudah saya sampaikan dalam kurikulum tidak ada BK tatap muka. Nanti kalau ada ya kita kasih jam untuk ini ya. Oke, bagaimana Pak Nis? Gini Mas, saya akan Pak Jamil. Tadi kan Tante Ovi tanya, saya kapasitasnya di sini sebagai apa sih? Kan saya cuma ngajar BK. Nah, kami itu merasa terbantu pada BK. Salah satunya adalah itu nanti kalau konsultasi. Jadi kayak ini, anak ini benar nggak sih Bu Ovi karakternya? Oh iya Bu. Gitu kan ada penegasan kayak gitu. Nah itu maksudnya. Ya, kelemahannya ini sekarang ini tadi sudah saya sampaikan. Lama di sini. Jadi kayak gini. Oke, terima kasih Mbak Nis.
Jadi intinya itu ya. Oke, silakan dimakan Pak Taufik karena sudah ada 12 coba ibu yang lain. Ya, oke. Terima kasih ya. Sambil ngobrol-ngobrol.